Selamat pagi anak-anak semua. Shalom. Semuanya sehat? Iya. Kita akan memulai proses pembelajaran kita di pagi hari ini dengan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti di kelas 10. Sebelum Ibu memulainya, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama lengkap Ibu, Ibu Retnawati Lekatompesi. Biasa dipanggil atau disapa Ibu Wati. Itu merupakan perkenalan singkat Ibu di saat ini. Kita akan lanjut ya. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang senantiasa kami terima dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan belajar. Tuhan berikan kepada kami hikmat, akal budi dan kepintaran, agar kami mengerti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Guru dalam proses pembelajaran di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya anak-anak, sebelum Ibu lanjut materi, Ibu minta semua kursi yang ada di depan tolong dipenuhi. Iya, ketua kelas semuanya hadir. Selesai proses pembelajaran, Ibu minta nama-nama yang hadir dan nama-nama yang tidak hadir. Minggu kemarin, siapa yang masih ingat materi apa yang Ibu sampaikan? Iya, kasih. Kemarin kita berbicara tentang kasih. Kasih agape yang sangat kita pakai dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Karena kasih agape adalah kasih yang tidak pernah menuntut balas. Hari ini, sebelum kita masuk di materi pokok, Ibu minta semuanya tenang. Kita akan mendengarkan satu lagu pujian.
Iya, dari lagu tadi, siapa yang bisa bilang kepada ibu materi pokok apa yang akan ibu sajikan di saat ini? Iya, tentang peran Roh Kudus. Dengan kompetensi dasar, mengakui peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Bersedia hidup baru sebagai wujud peran Roh Kudus sebagai pembaharu. Memahami peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Menyajikan presentasi berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu, mengacu pada Alkitab. Dari kompetensi dasar, kita akan menjawab beberapa indikator. Yang pertama, menyebutkan pengertian Roh Kudus. Yang kedua, mengemukakan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Yang ketiga, menjelaskan alasan orang beriman membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Dan yang keempat, menunjukkan sikap hidup sebagai pribadi yang dituntun oleh Roh Kudus. Dengan metode pembelajaran kita, yaitu number red heads together. Iya, coba siapa yang bisa mengemukakan pendapat tentang pengertian Roh Kudus? Putri, Jusel, Wati, iya, semua jawaban yang kalian berikan benar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata roh artinya rohani, jiwa, semangat. Sedangkan kata kudus yaitu murni atau suci. Istilah bahasa Ibrani yang diterjemahkan menjadi Roh Kudus adalah Ruach HaKodes, yang artinya penolong yang memimpin dalam bentuk roh. Sama dengan pneuma dalam bahasa Yunani yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga. Kita bisa lihat pada Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya untuk menolong, untuk memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristiani dengan Allah. Secara resmi, roh itu berada bersamanya ketika ia dibaptiskan dengan rumusan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang
Kristen percaya bahwa Roh Kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus. Dia pula lah yang memampukan mereka menjalani hidup Kristen. Namun, cara kerja Roh Kudus seringkali tidak mudah diduga. Ia bahkan dapat bekerja sebelum seseorang dibaptis dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dalam kehidupan kita, Roh Kudus menggerakkan orang-orang untuk memusuhi Yesus, untuk berubah menjadi sebaliknya. Peran Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta, atau biasanya kita sebut sebagai hari yang ke-50. Peristiwa itu terjadi pada sebuah ruang atas. Dari pengertian tadi, pernahkah kalian merasakan peranan Roh Kudus dalam hidup kalian? Sekali lagi, pernahkah kalian merasakan peranan Roh Kudus ada dalam hidup kalian? Iya. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Di sini kita bisa lihat ada beberapa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman, yaitu secara umum Roh Kudus bagi kehidupan orang beriman secara umum, dan peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia secara pribadi dan persekutuan. Di situ juga nanti kita lihat peran Roh Kudus sesuai dengan sifatnya. Secara umum, yang pertama sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia yang menuntun pada kebenaran. Tadi kalian sudah bilang kan ke ibu bahwa pernah kalian merasakan peran Roh Kudus dalam kehidupan kalian. Salah satu contoh yaitu sebagai penolong, juga sebagai penghibur. Dimana contoh kalau kalian merasa kesusahan atau saat kalian mengalami beban hidup, pasti ada Roh Kudus yang selalu menuntut kita, memberikan penolong, bahkan memberikan penghiburan kepada kita. Yang berikut, menuntun orang percaya agar hidup sejalan dengan kehendak Allah. Tentunya Allah selalu menghendaki agar orang yang percaya kepadanya harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Yang ketiga, merupakan penghubung antara orang percaya dengan Allah. Dia merupakan penghubung atau menghubungkan hubungan kita selaku orang percaya kepada Allah. Yang berikut itu memberikan hasil yang positif yang dikenal sebagai buah-buah roh. Mungkin kalian sudah tahu ya, buah-buah roh dalam kehidupan kita pasti ada buah-buah roh yang kita lakukan. Seperti kasih mungkin, atau kesetiaan, dan lain-lain. Ya, kita lihat peran Roh Kudus bagi kehidupan manusia secara pribadi.
Yang pertama yaitu menguduskan. Coba Dwi baca di Roma 15 ayat 16. Roma 15 ayat 16. Iya, manusia cenderung hidup dalam dosa karena hidupnya terikat oleh dosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan penolong lain di luar dirinya agar memperoleh keselamatan. Manusia tidak dapat memuliakan Allah jika tidak mengalami pengudusan. Kedua, dianggap sebagai anak-anak Allah. Kita bisa baca pada Roma 8 ayat 14 dan Galatia 4 ayat 5. Roh Kudus mengangkat orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Istilah bahasa Yunani bilang pengangkatan atau adopsi itu adalah hauthesia, yang artinya memberikan posisi yang sah sebagai anak. Diangkat menjadi anak Allah berarti melakukan semua kegiatan yang menyenangkan hati Allah dan taat kepadanya. Yang berikut, memberikan pengertian tentang Allah. Ibu minta salah satu orang mau baca di Matius 11 ayat 15. Matius 11 ayat 15. Kemampuan melihat hal-hal dari sudut pandang Allah dan percaya kepadanya adalah pekerjaan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memampukan orang percaya untuk memahami hal-hal mengenai Allah. Yang berikut, membebaskan manusia dari dosa. Contohnya, Ibu ambil salah satu contoh itu Bapak Paulus, kisah Paulus yang dipulihkan dan dibebaskan dari dosa. Dan kemudian ia menjadi seorang penginjil. Yang berikut, memberi pertumbuhan iman. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu tentang buah-buah roh. Coba, siapa yang bisa bilang buah-buah roh? Iya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, apalagi, dan lain-lain. Yang berikutnya, membaharui hidup orang percaya. Roh Kudus memimpin hidup orang beriman melalui pimpinan Roh Kudus. Orang beriman tidak takut ataupun gentar menghadapi tantangan dan cobaan. Betulkah? Kalau kita mempunyai masalah, mempunyai tantangan hidup, tetapi apabila kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, kita meminta supaya Roh Kudus itu selalu ada dalam diri kita, maka kalian yakin atau tidak yakin, percaya atau tidak percaya, bahwa Roh Kudus selalu menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya kita lihat peran Roh Kudus bagi persekutuan atau
gereja orang percaya. Yang pertama, mempersatukan persekutuan orang percaya. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 situ. Dia bercerita tentang peristiwa Pentakosta. Mempersatukan semua orang yang berbeda-beda dalam persekutuan jemaat mula-mula. Dalam kepelbagaian yang ada, Roh Kudus juga mempersatukan orang percaya menjadi satu tubuh Kristus. Kedua, kita bisa lihat melengkapi orang percaya dengan berbagai karunia yang dibutuhkan dalam pelayanan. Salah satu orang dimintakan untuk baca di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Karunia Yunani, karisma, artinya sesuatu yang unik dalam diri seseorang. Karunia adalah pemberian dari Roh Kudus kepada orang percaya agar digunakan untuk kesejahteraan persekutuan tubuh Kristus. Karunia yang beragam itu digunakan untuk saling melengkapi. Kita lihat peran Roh Kudus sesuai fungsinya. Yang pertama, sebagai penolong orang percaya atau parakletos. Pekerjaan Roh Kudus sebagai parakletos, yaitu sebagai penolong tadi, penghibur, sebagai pendoa syafaat, dan juga sebagai pemimpin. Yang kedua, sebagai penuntun pada kebenaran. Roh Kudus membuka hati orang percaya untuk memahami firman Tuhan. Roh kebenaran memampukan manusia untuk bertahan menghadapi berbagai pergumulan. Dari penjelasan Ibu, kita sudah dengar bersama, membahas bersama tentang pengertian peran Roh Kudus. Bahkan sebagai orang Kristen itu, kita harus membutuhkan peranan Roh Kudus yang kita sudah lihat secara umum dan juga sebagai kehidupan manusia secara pribadi, bahkan secara gereja dan persekutuan orang percaya. Kita akan lihat sifat dari peran Roh Kudus. Sebelum Ibu lanjut, mungkin ada pertanyaan? Iya, kalau tidak ada, Ibu yakin bahwa kalian sudah pahami atau kalian sudah mengerti. Karena kalian dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, sebagai penuntun pada kebenaran. Roh Kudus membuka hati kita sebagai orang percaya untuk memahami firman Tuhan. Roh kebenaran memampukan manusia untuk bertahan menghadapi berbagai pergumulan. Kita lanjut. Alasan orang percaya membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus menyadari manusia akan dosanya.
Betulkah? Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosanya. Iya, dalam kehidupan kita hari-hari, apabila kita membuat kesalahan dan kita akan mengingat dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, maka kita menyadari akan dosa-dosa kita. Kedua, Roh Kudus menghibur dalam kesusahan. Pernahkah kalian merasa susah? Lalu pernahkah kalian merasakan kuasa Roh Kudus itu ada dalam diri kalian? Ibu yakin bahwa pasti ada, kan? Iya. Ketiga, Roh Kudus menguasai hati nurani. Keempat, Roh Kudus selalu menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, apabila kita meminta kuasa Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka kita selalu dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu. Asalkan kita yakin dan percaya kepadanya. Yang berikut, contoh sikap hidup sebagai pribadi yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang pertama, siapa bisa bilang? Iya, memiliki kebenaran untuk berani bersaksi. Contohnya apa tuh? Siapa bisa kasih contoh buat ibu? Iya. Siapa lagi? Apabila kita selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus, maka kita bisa bersaksi tentang nama Tuhan. Kedua, hidup dalam kekudusan. Yang dimaksud dengan hidup dalam kekudusan ini adalah kita harus hidup kudus. Hidup kudus itu berarti tidak melakukan hal-hal yang buruk, tetapi hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu artinya kita menjaga kekudusan diri kita. Begitu juga ada hubungan antara hidup yang dipimpin oleh Roh dengan hidup yang kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka manusia pun harus hidup kudus. Ibu minta salah satu orang baca di 1 Petrus 1 ayat 16. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka manusia pun harus hidup kudus. Kita lihat contoh-contoh sikap yang menunjukkan hidup dalam kekudusan. Seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan, kan? Kalau kita mau hidup yang kudus, berarti kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kita menjauhi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Seperti apa tuh? Joshua? Iya, menjauhi rokok. Rafa? Menjauhi minuman keras. Dwi? Menjauhi mabuk-mabukan dan lain-lain. Pintar. Kalian sudah mengerti. Bagaimana kita meneladani Yesus tentang hidup yang kudus? Yaitu berani mengatakan apa yang benar.
Kalau kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus, maka yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Karena kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi kalau apabila kita tidak dituntun, maka hal-hal yang tidak baik itu akan kita lakukan. Yang kedua, melaksanakannya, menunjukkannya dengan kasih dan ketulusan hati. Iya kan? Kita selalu menunjukkan kasih dengan ketulusan hati kita. Artinya kita mesti seperti Yesus. Dia rela mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mampu melakukan hal-hal yang baik kepada kita dan lain-lain. Itu contoh-contoh yang harus kita teladani dari Yesus. Menolong orang lain. Kadang katong menolong orang itu katong lia-lia orang. Oh, dia ini boleh, dia ini seng boleh. Mungkin karena dia punya uang banyak, lalu katong tolong juga. Lalu yang di samping ini tidak mempunyai uang atau tidak mempunyai apa-apa, lalu katong sepelekan dia. Padahal kita salah. Tuhan saja bisa menolong orang lain, apalagi kita. Bisa paham? Yang berikut, berkorban bagi orang yang tersisihkan. Hal ini mungkin sulit kita lakukan, tetapi Ibu yakin bahwa kalau ada campur tangan Tuhan dan kuasa Roh Kudus selalu ada dalam diri kita untuk dipimpin, diperbaharui, maka kita akan bisa berkorban bagi orang yang tersisihkan tadi. Yang berikut, bahkan mati untuk orang berdosa. Sampai di sini, dari penjelasan Ibu, mungkin Ibu buka pertanyaan. Ada yang mau menanyakan? Ibu silakan. Apakah Anda kurang mengerti? Tidak paham di mana? Ibu minta kalian bertanya ya. Atau kalian semua sudah mengerti? Karena kita selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Ayo, Ibu minta siapa yang mau bertanya silakan, yang belum pahami di mana silakan. Sebelum Ibu menutupi materi atau perjumpaan kita di hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Ibu anggap kalian sudah pahami, kalian sudah mengerti materi yang Ibu sajikan di hari ini. Ibu akan menyimpulkan materi kita, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang bebas dari ketakutan. Dengan keberanian, orang Kristen dari abad ke abad tidak takut menghadapi maut. Sekalipun justru dari situlah mereka menunjukkan kesaksian hidup mereka. Yang berikut, hidup yang dipimpin oleh Roh juga menunjukkan identitas diri orang Kristen yang jelas, yaitu hidup bukan mengikuti daging, melainkan menurut kehendak Allah, dan mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itulah hidup kudus yang dituntun dari setiap orang Kristen. Mungkin sampai di sini ya perjumpaan kita. Karena tidak ada pertanyaan, Ibu anggap kalian sudah
pahami semua yang Ibu sampaikan. Iya, semuanya sudah paham kan? Sebelum lanjut minggu depan, Ibu akan memberikan tes. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita di saat ini, Ibu minta nanti ketua kelas jangan lupa ya masukkan nama-nama ke Ibu. Ya, Ibu akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena proses pembelajaran yang kami lakukan di hari ini boleh selesai. Tetapi kami yakin bahwa tugas dan tanggung jawab kami masih jauh ke depan. Untuk itu Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dimampukan sebagai anak-anak-Mu dalam hidup kami dari hari lepas hari. Kiranya materi yang boleh disampaikan dari awal hingga pada akhirnya mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Shalom.